Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DS Official. Di kesempatan ini saya berada di Kabupaten Purwodadi, yang dimana saya akan belajar sejarah waliullah, atau orang yang sudah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Cerita apa yang mau saya bawakan, simak terus videonya, jangan di skip dan dilewatkan supaya tidak tertinggal dan salah paham. Oke, gimana keseruannya? Simak terus videonya, dan sebelum ke videonya, yang baru bergabung di channel DS Official jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya mendukung channel ini berkembang lagi. Oke, ndak usah banyak kata, kita langsung saja menuju videonya. Ki Ageng Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa anak dari Raden Bondan Kejawan, Arya Lembu Peteng putra Brekettabumi Raja Majapahit kelima yang memerintah tahun-tahun 1468 sampai tahun 1478 dengan Retno Dewi Nawangsi putri Raden Jakataruk. Kalaulah kerajaan Majapahit runtuh setelah raja yang keenam, boleh jadi Raden Bondan Kejawan adalah Raja Majapahit keenam alias Girindrawardana yang memerintah tahun-tahun 1478 sampai tahun 1498. Ki Ageng Getas Pandawa memiliki 7 putra-putri, yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purno, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adibaya. Ki Ageng Getas Pandawa mempunyai saudara, Ki Ageng Wonosobo dan Nyai Ageng Ngerang, Siti Rohmah, Dewi Roro Kasihan, yang menikah dengan Ki Ageng Serang, Sunan Ngerang, Syekh Muhammad Nurul Yakin putra Maulana Maghribi II. Menurut cerita babat Tanah Jawi, Nyai Nama, 1905, out of 1941, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning dan berputra Bondan Kejawan Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Taruk. Ia dikimpuikan dengan putri Ki Ageng Taruk yang bernama Dewi Nawangsi, dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Dari perkimpuian Lembu Peteng dengan Nawangsi, lahirlah Ki Getas Pandawa, makamnya di Kuripan, Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandawa berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Selo. Ki Ageng gemar bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satu muridnya tercintanya adalah Mas Karebet, Joko Tingkir yang kemudian jadi Sultan Pajang Hadiwijaya, menggantikan dinasti Demak. Silsilah keturunan, Sunting, Sunting Sumber. Silsilah Ki Ageng Getas Pandawa dalam babat Jawa versi Mangkunegaran. Silsilah keturunan lengkap. Ki Ageng setelah menikah dengan Nyai Ageng Selo, Nyai Bicak putri Ki Ageng Ngerang, mempunyai 7 orang putra-putri. Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakis Dadu, Ki Ageng Enis. 1503, memiliki 2 orang putra. Ki Ageng Pemanahan, Kiai Gede Mataram membuka kota Gede Mataram pada tahun 1558 sebagai hadiah dari Raja Pajang, wafat pada tahun 1584, menikah dengan Nyai Sabinah putri Ki Ageng Saba, mempunyai putra-putri 26 orang. Adipati Manduranegara. Kanjeng Panembahan Senopati, Raden Sutawijaya, Sultan Mataram ke-1, pendiri, tahun 1587 sampai tahun 1601, menikah dengan 3 istri melahirkan putra-putri 14 orang. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun, Retna Pembayun. Pangeran Ronggo Samudra, Adipati Pati. Pangeran Puger, Raden Mas Kentol Kejuro, Adipati Demak. Pangeran Teposono. Pangeran Purbaya, Raden Mas Damar. Pangeran Rio Manggala. Pangeran Adipati Jayaraga, Raden Mas Bartotot. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati, Panembahan Sedaingkrapyak Sultan Mataram kedua, tahun 1601 sampai tahun 1613 menikah dengan Ratu Tulung Ayu dan Diah Banowati, Ratu Mas Hadi Cicip dari Raden Joko Tingkir dan Ratu Mas Cempaka, menurunkan putra-putri 12 orang. Sultan Agung, Raden Mas Jatmika tahun 1593 sampai tahun 1645, Sultan Mataram ketiga, tahun 1613 sampai tahun 1645, menikah dengan Permaisuri ke-1 Kanjeng Ratu Kulon, Ratu Mas Tinumpak putri Panembahan Ratu Cirebon keempat setelah Sunan Gunung Jati. Permaisuri kedua Kanjeng Ratu Batan, Ratu Ayu Wetan. Kanjeng Ratu Kulon mempunyai 9 orang putra-putri. Raden Mas Sahwawerat, Pangeran Temenggong Pajang. Raden Mas Kasim, Pangeran Demang Tanpa Nangkil. Pangeran Ronggo Kajiwan, Gusti Ratu Ayu Winongan, Pangeran Ngabehi Loring Pasar, Pangeran Ngabehi Loring Pasar. Sunan Prabu Amangkurat Agung, Amangkurat pertama Raden Mas Sayyidin, Sultan Mataram keempat, tahun 1646 sampai tahun 1677, wafat tanggal 13 Juli tahun 1677 di Banyumas.
Sunan Prabu Mangkurat kedua, Sunan Amral, Raden Mas Rahmat, Sunan Kartasura ke-1, tahun 1677 sampai tahun 1703. Sunan Prabu Amangkurat ketiga, Sunan Kartasura kedua, tahun 1703 sampai tahun 1705. Susuhunan Pakubuwono I Pangeran Puger, Raden Mas Derajat, Sunan Kartasura ketiga, tahun 1704 sampai tahun 1719. Raden Mas Sengkuk, Prabu Amangkurat keempat Mangkurat Jawi, wafat tanggal 20 April tahun 1726. Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara, Mangkunegara I, tahun 1757 sampai tahun 1795. Gusti Raden Ayu Suroloyo, di Brebes. Gusti Raden Ayu Wiradikda, Gusti Pangeran Haryo Hangabehi, Gusti Pangeran Haryo Pamot, Gusti Pangeran Haryo Diponegoro, Gusti Pangeran Haryo Danupaya. Sri Susuhunan Pakubuwono kedua, Raden Mas Prabasuyasa, Sunan Surakarta ke-1, tahun 1726 sampai tahun 1742. Gusti Pangeran Haryo Hadinagoro, Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, Garwa Pangeran Indranata, Gusti Raden Ajeng Kacihing, Dewa Sasedo, Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo, Gusti Raden Mas Subronto, wafat dalam usia dewasa, Gusti Pangeran Haryo Buminoto, Pangeran Haryo Mangkubumi Hamengkubuwono I, Sultan Yogyakarta ke-1, tahun 1717 sampai tahun 1792. Sultan Gandung Matengsari, Gusti Raden Ayu Megatsari, Gusti Raden Ayu Purubaya, Gusti Raden Ayu Pakuningrat di Sampang, Gusti Pangeran Haryo Cokronegoro, Gusti Pangeran Haryo Silarong, Gusti Pangeran Haryo Prangwadono, Gusti Raden Ayu Suryawinata di Demak, Gusti Pangeran Haryo Panular, Gusti Pangeran Haryo Mangkukusumo, Gusti Raden Mas Jaka, Gusti Raden Ayu Sujonopuro, Gusti Pangeran Haryo Dipawinoto, Gusti Raden Ayu Adipati Danurejai, Pangeran Diposonto Ki Ageng Notokusumo, Raden Ayu Lembah, Raden Ayu Himpun, Raden Suryokusumo, Pangeran Blitar, Pangeran Dipanegara Madiun, Pangeran Purbaya, Kiai Adipati Nityadiningrat I Raden Garudo, Groedo, Raden Suryokusumo, Tumenggung Honggowongso, Joko Sangrip Kentol Surawijaya, Gusti Raden Ayu Pamot, Pangeran Martosana, Pangeran Singasari, Pangeran Silarong, Pangeran Notoprojo, Pangeran Satoto, Pangeran Haryo Panular, Gusti Raden Ayu Adip Sindurejo, Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning, Gusti Raden Ayu Mangkuyudo, Gusti Raden Ayu Adipati Mangkupraja, Pangeran Haryo Mataram, Bandara Raden Ayu Danureja, Bra, Bendara, Gusti Raden Ayu Wiromenggolo, RH, Tusu, Gusti Raden Ayu Wiromantri, Pangeran Danupoyo, Raden Mas Alit, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Gumidirja, Pangeran Arya Martapura, Raden Mas Wurya, tahun 1605 sampai tahun 1688. Ratu Mas Sekar, Ratu Pandansari, Kanjeng Ratu Mas Sekar, Pangeran Guminata, Pangeran Notopuro, Pangeran Pamenang, Pangeran Sularong, Raden Mas Cakra, wafat Desember tahun 1669. Gusti Ratu Wirokusumo, Pangeran Primoloyo, Gusti Raden Ayu Demang tanpa Nangkil, Gusti Raden Ayu Wiramantri, Pangeran Adipati Pringgoloyo Pertama, Bupati Madiun, tahun 1595 sampai tahun 1601. Ki Ageng Panembahan Juminah, Pangeran Juminah, Pangeran Blitar Pertama, Bupati Madiun, tahun 1601 sampai tahun 1613. Pangeran Adipati Martoloyo, Raden Mas Kanitren, Bupati Madiun tahun 1613 sampai tahun 1645. Pangeran Tanpa Nangkil, Pangeran Ronggo, Nyai Ageng Tumenggung Mayang menikah dengan Kiai Ageng Tumenggung Mayang berputra satu orang. Raden Pabelan, wafat 1587. Pangeran Haryo Tanduran, Nyai Ageng Tumenggung Jayaprana, Pangeran Teposono, Pangeran Mangkubumi, Adipati Sukawati, Bagus Petak Madiun, Pangeran Singasari, Raden Santri, Pangeran Blitar, Raden Ayu Kajoran, Pangeran Gagak Baning, Adipati Pajang, tahun 1588 sampai tahun 1591. Pangeran Pronggoloyo, Nyai Ageng Haji Panusa, Ing Tanduran, Nyai Ageng Panjang Jiwa, Nyai Ageng Banyak Potro, Ing Waning, Nyai Ageng Kusumoyudo Ing Marisi, Nyai Ageng Wirobodro, Ing Pujang, Nyai Ageng Suwako, Nyai Ageng Muhammad Pekik Ing Sumawana, Nyai Ageng Wiraprana Ing Ngasem, Nyai Ageng Hadiguno Ing Pelem, Nyai Ageng Suroyuda Ing Kajama, Nyai Ageng Mursodo Ing Silarong, Nyai Ageng Ronggo Ing Kranggan, Nyai Ageng Kawangsi Ing Kawangsen, Nyai Ageng Sitabaya Ing Gambiro, Ki Ageng Karatongan, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purno, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, Nyai Ageng Adibaya, Ki Ageng Getas Pendawa sebagai perintis Kesultanan Mataram, Sunting, Sunting Sumber.
Perkembangan sejarah masuknya agama Islam di Surakarta, tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya Laweyan merupakan perkampungan masyarakat yang beragama Hindu Jawa. Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Laweyan saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk menjadi masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawan putra Bre Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan Tiga Serangkai Mataram, atau istilah lainnya adalah Three Musketeers from Mataram. Di samping itu banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram seperti Bondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Madepandan, Ki Ageng Saba, Ki Ageng Pakringan, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Mereka berperan sebagai leluhur Raja-Raja Mataram yang mewarisi nama besar keluarga keturunan Brawijaya Majapahit yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama Ki Gede, Ki Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng yang memiliki arti, tokoh besar keagamaan dan pemerintahan yang dihormati yang memiliki kelebihan, kemampuan dan sifat-sifat kepemimpinan masyarakat. Ada beberapa fakta yang menguatkan mereka dianggap sebagai perintis Kesultanan Mataram yaitu: Fakta 1, tokoh-tokoh perintis tersebut adalah keturunan ke-1 sampai dengan ke-6 Raja Majapahit terakhir Bre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V, yang sudah dapat dipastikan masih memiliki pengaruh baik dan kuat terhadap kerajaan yang memerintah maupun terhadap masyarakat luas. Fakta 2, tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan silang campuran dari Wali Songo beserta leluhurnya yang terhubung langsung kepada Imam Husain bin Ali bin Abu Thalib, yang sudah dapat dipastikan mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan Islam berikut ilmu pemerintahan ala khilafah kekhalifahan Islam Jazirah Arab. Hal ini terbukti dalam aktivitas keseharian mereka juga sering berdakwah dari daerah satu ke daerah lainnya dengan mendirikan banyak masjid, surau dan pesantren. Fakta 3, para perintis tersebut pada dasarnya adalah misi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali 7 dan wali 9 termasuk para al-maghrobi yang bertujuan mengislamkan tanah Jawa secara sistematis dan berkelanjutan dengan cara menyatu dengan garis keturunan kerajaan. Fakta 4, suksesi Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang kemudian menjadi Kesultanan Mataram pada dasarnya adalah kesinambungan dari misi, sesuai fakta 3, seperti juga yang terjadi dengan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Talaga Majalengka dan Kerajaan Sarosoan Banten, di luar adanya perebutan kekuasaan. Dengan demikian dari keempat fakta di atas, jelas sudah bahwa terbentuknya Kesultanan Mataram pada khususnya dan Kesultanan Islam di Jawa pada umumnya merupakan strategi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali untuk mempercepat menyebarnya Islam di tanah Jawa, sehingga salah satu persyaratan pembentukan Kesultanan Islam baik di Jawa maupun di daerah lainnya harus mendapatkan legitimasi pengesahan dari Mekah dan atau Turki. Jalur untuk keperluan tersebut dimiliki oleh para Ahlul Bait, seperti para syekh dan para wali.